Lah, kalau memang pun itu bukan miliknya, lalu kenapa kalian semua itu para netizen ini tadi repot? Saya nggak kenal sama mereka ini, kenapa kok saya harus ikutan usil tentang ini tadi? Nah, ini semua adalah karena sesuatu yang tadinya mereka impikan, ini semu. Ini berarti yang salah bukan mereka, tapi pikiran kalian yang mudah sekali dibuat percaya. Jadi, tower yang kemarin diberikan di ulang tahunnya, itu betul miliknya atau nyewa juga? Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Juragan 99 ini ternyata pesawat jet yang diakuinya dimiliki oleh Juragan 99 ini bukan miliknya. Setelah konferensi pers yang dibantu dijelaskan oleh kuasa hukumnya, ini ternyata adalah sebuah kontrak kerjasama. Tidak dijelaskan dan bahasanya terkesan bahasa legal sehingga orang pun jadi tambah bingung. Tapi yang pasti itu bukan miliknya. Permasalahannya adalah karena dia pernah mengunggah bahwa itu miliknya, ada selamatannya, dan dia memperkenalkan itu adalah miliknya. Lah, kalau memang pun itu bukan miliknya, lalu kenapa kalian semua itu para netizen ini tadi repot? Dan kalian semua ini pada usil, kenapa sih? Itu yang difikirkan oleh para pendukungnya. Nah, kita akan coba lihat apa yang sebenarnya ada di sini dan mengapa hal ini bisa terjadi. Pesawat jet yang ditaksir ini nilainya 270 miliar. Kalian kebayang nggak kalau itu jadi uang 100 ribuan akan bisa menuin rumah sebesar apa? Ini ternyata mulai diusut dan tidak tanggung-tanggung, bahkan Newsroom, ini adalah satu kanal berita YouTube yang dimiliki oleh Najwa Shihab juga membahas tentang hal ini. Juga cuitan di Twitter yang menyatakan bahwa pesawat itu saat ini tidak berada di Indonesia. Dan tadi pertanyaannya, kenapa kita yang bukan nggak ikut punya, kita nggak ikut, mungkin saya nggak kenal sama mereka ini, kenapa kok saya harus ikutan usil tentang ini tadi? Nah, ini semua adalah karena orang-orang Indonesia ini patah hati. Para netizen terutama, ini jadi patah hati. Patah hatinya nggak cuma pada kasus ini saja. Tapi ini adalah sebuah impian yang tadinya dipikir bahwa, oh ternyata kita itu di usia muda bisa kaya raya. Saking kayanya bisa beli tower, bisa beli private jet, bisa punya pabrik dengan omset yang miliaran per hari. Tapi ternyata ada yang ini diduga ini adalah sebuah upaya untuk membuat konten. Sehingga netizen ini menjadi kecewa karena kenyataannya ini kenyataan yang semu, bukan kenyataan yang sebenarnya. Mengapa dikatakan seperti ini? Karena yang bersangkutan mengakui bahwa jet itu adalah miliknya. Dan tentu saja netizen yang sudah kadung mungkin nggak ngefans atau mendukung secara langsung ya, tapi kan punya harapan gitu loh, lihat bahwa oh ini bisa dilakukan oleh anak muda dan anak muda bisa sukses, apalagi latar belakangnya tuh nggak harus kuliah di luar negeri, kuliah yang tinggi dan sebagainya. Terus ternyata itu semua hanya konten. Mereka kecele dan terus kemudian mereka ini kecewa karena sesuatu yang tadinya mereka impikan ini semu. Dan akhirnya karena kasus ini bergulir beriringan dengan kasus Indra Kents dan Doni Salmanan, maka netizen menganggap bahwa ini adalah sebuah upaya untuk flexing, satu kenyataan yang memang dibuat mengambang dan menimbulkan sebuah realita yang sebenarnya bukan yang terjadi, tapi realita yang ingin dikirimkan, atau mungkin Profesor Renal Kasali ini bilang adalah sinyal yang dikirimkan kepada orang yang diharapkan akan menerima sinyal itu tadi, ternyata bukan sesuatu yang nyata. Dan hal ini tentu saja membuat netizen jadi meragukan segala hal yang mereka tonton. Fenomena flexing Sultan Crazy Rich yang sudah terjadi selama 2 hingga 3 tahun ke belakang ternyata tidak seperti yang diharapkan. Dan mereka pun akhirnya jadi mempertanyakan banyak hal. Dan ini berimbas ya kepada mungkin Crazy Rich yang sebenarnya atau usaha-usaha yang lain yang mungkin dibangun dari kejujuran. Lalu apakah berarti nggak mungkin usaha seperti ini bisa akan ada? Nah, kita harus tahu dan jangan cepat patah arang. Sebenarnya hal seperti ini itu ada, tetapi tentu saja harus melalui banyak upaya, kerja keras, dan juga kerja cerdas, dan tentu saja kesabaran. Kita ambil contoh yang sama, kalau Juragan 99 punya MS Glow bersama rekannya, maka yuk kita lihat produsen kosmetik yang nggak kalah ini terkenalnya, anak bangsa, yaitu Wardah, yang dibangun oleh salah satu alumni terbaik dari ITB. Dia membangun brandnya ini selama 30 tahun silam, bahkan lebih. Memiliki pabrik dengan luas 15 hektar, dan saat ini menjadi salah satu brand yang merupakan kebanggaan Indonesia. Kita nggak usah jauh-jauh ngomongin Marta Tilar, Sari Ayu, tapi kita bicarakan Wardah yang juga kalau boleh dibilang ini adalah generasi yang lebih muda. Maka sebaiknya kalau mau ngefans, ya ngefans itu dulu, baru mungkin ngefans ke Juragan 99 ini tadi, yang memang menjadi penerus bisnis kosmetik yang saat ini mungkin dibicarakan oleh anak-anak muda yang ada di Indonesia. Lalu banyak
para pendukungnya ini bilang kan juga nggak melanggar hukum. Nah, dan memang benar ini tidak melanggar hukum, tetapi dengan apa yang disampaikan ini memberikan efek yang kuat sekali. Bahkan kalau boleh saya bilang ini memiliki efek yang lebih kuat dibandingkan orang yang berusaha untuk melanggar hukum untuk menciptakan satu kepalsuan. Kalau saya tidak salah ingat tentang kuliah saya dulu, ini adalah sebuah upaya untuk menciptakan hyperrealism atau realitas di atas realita. Dan sayangnya realita ini adalah realita rekaan yang mana kalau ini mau diikuti atau mungkin jalan hidupnya ini mau didolakan atau mau dijadikan panutan, maka ini nggak akan bisa terjadi karena langkahnya tidak seperti itu. Dan ini adalah satu hal yang paling, kalau boleh saya bilang, saya paling sesalkan dibandingkan dengan tuduhan yang lainnya seperti wah, ada dugaan ini pembodohan publik, ada dugaan pencucian uang dan sebagainya yang ya itu belum tentu bisa dibuktikan. Tapi kalian tahu nggak sih, kita punya anggapan itu menjadi sebuah keyakinan, keyakinan itu palsu. Coba gimana patah hatinya orang-orang yang sudah berharap bahwa hal ini itu nyata dan ada, tapi ternyata itu bukanlah seperti yang mereka kira. Dan memang akhirnya kalau tadi saya bilang tentang dugaan-dugaan, bisa saja ini adalah sebuah dana yang dititipkan kepada mereka. Dan kalau kita bilang tentang dana yang dititipkan dalam bentuk investasi, tentu saja ini adalah hal yang wajar dalam sebuah bisnis. Kita tahu bahwa Crazy Rich yang sekarang, bener banget, yang sekarang ada yang pemilik media nih, yang mereka mungkin saat saya dulu kuliah itu nggak pernah dengar namanya, tapi terus kemudian mereka ini muncul. Ya tentu saja itu pasti bukan dananya sendiri, tapi dana yang diberikan kepadanya, kepercayaan untuk memberikan investasi terhadap usaha apapun yang dimilikinya ini tadi. Tapi tetap orang-orang ini itu memiliki waktu yang lama untuk akhirnya mereka ini menjadi Crazy Rich yang sesungguhnya. Dan kalaupun ternyata mereka ini berjualan sesuatu itu adalah sesuatu yang memang ada. Salah satunya sampai membuat banyak sekali gerai supermarket yang ada di seluruh Indonesia. Dan bahkan beberapanya menjadi pejabat publik. Dan ini tidak salah, tetapi apa yang terjadi dengan Juragan 99 ini terlalu singkat. Dan kalau untuk orang yang percaya keajaiban karena keseringan nonton sinetron, mungkin buat mereka ini sah-sah aja. Tetapi buat saya, ini adalah sesuatu yang mengganjal dan mengganggu. Dan tanpa kita hilangkan asumsi tidak bersalah dahulu, ya ini harusnya dibuktikan semua ini dari mana dan seperti apa ini semua dikelola. Tapi itu mungkin masih akan lama dan jauh. Yang pasti di sini yang sangat-sangat memang akhirnya disesalkan itu adalah adanya citizen journalism yang terjadi, di mana orang-orang ini memberitakan berita berulang kali sehingga apapun itu akan menjadi realita yang dipercaya oleh banyak orang. Sedangkan beritanya itu tidak terkurasi atau tidak terverifikasi kebenarannya. Maka untuk orang-orang yang tidak memiliki literasi atau mereka ini malas membaca dan mencari tahu informasi, membuat mereka langsung percaya pada pandangan pertama dan menjadikan itu keyakinan di dalam dirinya. Dan karena itu, harapannya di sini adalah perlu kekritisan. Apapun ini harus dipertanyakan. Apakah benar atau tidak dengan memperbandingkan dengan fakta yang lainnya yang sudah ada dan terverifikasi. Apakah mungkin seseorang bisa membeli private jet seharga 270 miliar? Apakah kegunaannya sehingga dia memerlukan private jet? Karena setahu saya, orang-orang yang menggunakan private jet atau helikopter itu adalah orang-orang yang bahkan waktu di dalam hidupnya itu sangat berharga. Mereka harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dan dengan memiliki pesawat pribadi itu memangkas banyak waktu untuk harus check-in dahulu, menunggu penumpang lain masuk, menunggu antrian untuk terbang, dan hal-hal yang lainnya. Maka kalau kita lihat ini masih sempat untuk liburan kemana-mana, bikin konten flexing bersama selebriti dan sebagainya. Apa kegunaannya? Apa nggak lebih sering parkir di hanggar yang konon katanya harganya ini 25 miliar per bulan hanya untuk parkir dan perawatan saja. Nah, apakah ini tidak masuk ke dalam akal pikiran kalian? Maka memang tidak bisa disalahkan bahwa asosiasi untuk menciptakan sebuah realita palsu itu dilakukan oleh banyak orang. Bahkan saat seorang selebriti diiklankan menggunakan kosmetik tertentu, apakah kalian yakin mereka akan memakai itu setiap hari? Akankah selebriti kelas dunia yang pernah manggung di panggung-panggung internasional akan mau memakai kosmetik yang sama dengan kosmetik yang dipakai oleh kalangan menengah ke bawah yang jadi target dari kosmetik itu? Tapi sepertinya hal ini sudah dimaklumi dan asosiasi ini dipersilahkan, tetapi hal ini ternyata tidak teratur atau terregulasi saat terus kemudian media sosial seperti sekarang dan orang dengan mudah sekali percaya apa yang mereka lihat. Dan karena itulah akhirnya mereka ini menempel ke public figure,
menggunakan mereka sebagai brand ambasadornya, padahal pakai aja mungkin nggak pernah, membayar mahal sekali mereka ini tadi, sehingga terkesan apapun yang mereka lakukan ini adalah sah karena bersama dengan sultan-sultan yang lainnya. Padahal setelah akhirnya, misalkan kayak Doni Salmanan atau Indra Kents ini terungkap, ternyata mereka akhirnya mengaku si para selebriti ini, oh saya baru kenal, saya cuma di-endorse. Ada yang sampai diajak ke luar negeri, terus akhirnya dia cuma bilang, ya saya cuma dikasih kerjaan, ya saya pergi aja. Nah, ini berarti yang salah bukan mereka, tapi pikiran kalian yang mudah sekali dibuat percaya. Dan yang lebih parah di sini adalah adanya internet bubble filter, di mana kalian hanya mengakses informasi yang kalian inginkan. Kalian berkumpul atau kalian berinteraksi dengan orang yang kalian senangi atau berpandangan sama dengan kalian. Akhirnya kalian percaya bahwa dunia ini seperti apa yang kalian inginkan. Sehingga saat seseorang mengutarakan fakta yang berbeda, kalian akan marah dan langsung mengatakan bahwa hal itu adalah sebuah kebohongan. Ini terjadi saat orang-orang seperti ini masih saja dibela, masih saja dipuji dan dielu-elukan. Meskipun apapun yang mereka lakukan ini terbukti adalah sebuah kebohongan. Selalu ada saja dalih untuk tetap memuja mereka dan bahkan menyerang orang yang mencari kebenaran terhadap figur yang mereka bela ini tadi. Contoh Doni Salmanan. Masih banyak orang yang menganggap bahwa dia ini orang yang tidak bersalah. Saya tahu bahwa dalam hidupnya dia tidak 100% selalu melakukan kesalahan. Saya tetap percaya bahwa Doni adalah seseorang yang santun, sopan, dan apa yang dilakukannya itu bukan sesuatu yang dia buat-buat. Tetapi dengan menggabungkan kesopanan dengan tujuan untuk mengenalkan aplikasi dalam tanda kutip perjudian yang dikatakan bahwa ini adalah aplikasi trading, dan mengambil keuntungan yang lebih besar di dalamnya, ini adalah satu hal yang tidak bisa dimaafkan. Maka saya kira ini semua dan semua yang memang saat ini terjadi, ini harus menemukan regulasinya, harus segera dibongkar dan dikupas sampai tuntas. Dan ini tetap harus dilakukan dengan cara yang objektif. Kita tidak akan tetap mengatakan bahwa mereka akan melakukan sebelum kita menemukan buktinya. Dan harapannya tetap melakukan sebuah kajian yang konstruktif sehingga tidak terus kita jatuh menjadi seorang yang lebih buruk lagi dengan menghina dan mengumpat kepada mereka. Maka yuk kita cari tahu tentang hal ini tadi dan kita cari tahu kebenarannya sebelum kita meyakininya. Jadi tower yang kemarin diberikan di ulang tahunnya itu betul miliknya atau nyewa juga. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton tayangan ini. Tetap stay positif dan tidak berasumsi sebelum kita menemukan apapun yang akan menjadi bukti terhadap apapun yang kita lihat itu. Tapi untuk kalian yang ingin bacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah ini dan sampai jumpa di tayangan yang berikutnya. Salam untuk keluarga kalian.